Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pelajaran informatika mengenai dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Yang pertama adalah spam. Spam dapat disebarkan dalam bentuk komentar-komentar atau pesan-pesan lainnya. Yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknik digital. Yang ketiga adalah memanipulasi jati diri. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kekaguman dan pujian dari pengguna lain. Yang keempat, informasi yang berlebihan. Hal ini menyebabkan ada banyak informasi yang masuk dan memengaruhi pikiran kita. Yang kelima, berita palsu atau hoax. Sebagai pengguna, kita harus berhati-hati akan berita atau tulisan yang disebarkan melalui media sosial, karena bisa saja berita itu palsu atau hoax. Yang keenam, privasi atau security. Media sosial dapat membuat data pribadi penggunanya jatuh ke tangan orang lain. Maka dari itu, kita harus berhati-hati terhadap data pribadi kita yang dipegang oleh media sosial. Yang ketujuh, penipuan. Banyak kasus penipuan yang terjadi menggunakan media sosial. Oleh karena itu, ketika kamu menggunakan media sosial, haruslah berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan. Yang kedelapan adalah pubbing. Media sosial menjadi salah satu penyebab gejala pubbing, di mana pengguna lebih tertarik pada media sosial dibanding berinteraksi dengan sesama di dunia nyata. Yang kesembilan adalah kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan kepada penggunanya. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kamu harus dapat menggunakan media sosial secara bijak dan mengatur waktu dengan baik. Yang ke-10 adalah ujaran kebencian. Media sosial menjadi tempat untuk menyampaikan ujaran kekesalan, bahkan kebencian kepada seseorang, lembaga, atau kelompok tertentu. Yang ke-11 adalah mengancam presiden atau wakil presiden. Media sosial dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan ancaman kepada presiden atau wakil presiden. Pelaku pengancaman presiden atau wakil presiden dapat dikenakan tuntutan telah melakukan tindakan makar dan dapat diancam hukuman sampai 20 tahun penjara. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 104. Yang ke-12 adalah konten negatif. Membagikan konten negatif tersebut dilakukan pelaku dengan membagikan link dengan narasi yang membuat pembaca menjadi penasaran dan tidak curiga. Yang ke-12 adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain mungkin kita lakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karena itu, tindakan menghina dan mencemarkan nama baik seseorang di media sosial harus dihindari. Dan yang terakhir adalah pemerasan dan pengancaman. Tindakan lain yang dilarang dilakukan di media sosial adalah melakukan pemerasan ataupun pengancaman. Mengingat ada banyak tindakan dan bahaya yang harus dihindari oleh pengguna media sosial tersebut. Sebagai pengguna, kamu harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial sehingga tidak menjadi pelaku atau korban dari berbagai tindakan bahaya tersebut. Thank you, terima kasih Miss, bye-bye, see you.